Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa min sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Ya Allah, tolonglah kami ajari apa yang bermanfaat bagi kami. Bantu kami mendapatkan manfaat dari apa yang Engkau bantu untuk kami pelajari dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman. Jika bukan karena kehendak atau izin Allah, mustahil kita ada di khalaqah pengajian pagi ini di majelis ilmu yang sangat kita cintai. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari Selasa ini untuk thalabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah seorang nabi yang diutus untuk menurunkan syariat Islam kepada kita semua, umat yang sangat beliau cintainya. Kita doakan selalu semoga keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya mendapatkan syafaat hingga hari kiamat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, mari kita buka majelis taklim kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustazah. Nah, itulah khair ya Bunda Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'd.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Ummahat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam bertolabul ilmi, ya. Dan pada pagi hari ini juga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa memanfaatkan diri ini, ya, memanfaatkan umur kita dan memanfaatkan segala eh, anggota tubuh kita untuk memberikan hak kepada mereka agar kita bisa bersama belajar di sini ya. Semoga Allah ridho dalam pertemuan kita ini dan semoga Allah malaikat dan catat kebaikan-kebaikan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Salam, Tuhan. salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang selalu siqoh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sedari dulu hingga sekarang. Semoga kita bisa menjadi jajarannya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sudah hadir semua ya hari ini. Kurang ukti Vita ya. Baik, Ummahat, tafadholi kita luruskan niat kita untuk belajar. Kita buka, kemarin kita masuk ke dalam hukum Ikhfa. ikhfa syafawi. Nah, ya. Ini di Wardah Iva Safawi, benar ya? Hukum yang Kalau nggak sukun salah bukan ya? Ikhfa, Hah? Hukum Ikhfa yang aja kalau ya. Belum Ikhfa Ikhfa aja. Safawi. Kemarin ya Iya. Iva aja ya. Iya, bukan ikhfa syafawi. belum ya. Belum sampai. Berarti baru ahkamun nun sakinati wa tanwin ya, hukum nun sukun atau tanwin. Tanwin. Ini berarti ikhfa haqiqi. Ya. Iya. Ikhfa Kemarin. hakiki. Kemarin non Belum. sukun ini habau ini kita cari ini. Sekarang ke mim sukun ya berarti ya? Yang sukun dan tanwin. Iya. Halaman 62 ya kalau nggak salah apa? Halaman 62 apa halaman itu? Halamannya mah ini 77 tapi kemarin ininya kita hukum 62. mim sukun dan tanwin udah selesai umum. Iya, udah selesai. Iya, Ikhfa sudah udah selesai. Yang terakhir sampai 83 sampai 87. Oh, kok batasnya saya berarti keliru. Iya, berarti sekarang masuk ke hukum mim sukun. Yang tadi, yang idgham syafawi. Iya, sekarang kita masuknya ke mim sukun ya. Bab 70 Ustazah. kemarin, bab Hukum 70. 70 ya. Hari ini kita masuk ke mim sukun. Kalau nun sukun udah selesai berarti ya. Sudah selesai berarti Ustazah. Ya. Bab 70 kemarin. Kemarin mim sukun udah, berarti hari ini kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu ikhfa syafawi. Oh, iya, Betul Ya. ya? Berarti betul. iya, iya. Ikhfa Safawi. Ya, ya di bagian kedua. Nah, ya.
hukum mim sukun ya itu di Ibnul Jazari membagi menjadi 3. Yang pertama kita sudah belajar tentang hukum nun sukun, yaitu idgham mimi atau idgham syafawi. Ya, 3 hukum ini adalah hukum dasar dalam ilmu tajwid yang memang patut harus kita ketahui selain hukum nun sukun atau tanwin. Jadi di Aisar 3 ini mengupas segala hukum-hukum kayak hukum alif lam ta'rif, hukum idgham hukum nun sukun, hukum mim sukun, nanti kita masuk ke dalam hukum lafzul jalalah, dan ada juga nanti hukum mad gitu ya. Jadi kalau di Aisar 1 ya, Aisar 1 kita itu mempelajari tentang huruf-huruf hijaiyah berdasarkan makhrajnya, sifatnya gitu ya. Dan kita juga sudah mempelajari di Aisar 2 untuk huruf-huruf yang sudah disambung ya, harokat-harokatnya, dan mempelajari juga cara melafazkan sukun dan mat tabi'i ya, itu di Aisar 2. Dan huruf-huruf sukun, kaidah-kaidah tasydid gitu ya. Dan untuk di Aisar 3 ini kita sudah belajar juga hukum alif lam ta'rif ya. Setelah hukum alif lam ta'rif kita masuk hukum nun sukun atau tanwin. Setelah hukum nun sukun atau tanwin kita masuk ke hukum mim sukun atau tasdid, mim tasdid ya, mim sukun ya. Nanti setelah itu kita masuk ke dalam lafaz jalalah, hukum ro, hukum lam. Di situ semua di Aisar 3 ini adalah hukum-hukum. Ada hukum mat lazim, dan lain sebagainya. Dimana ketika kita setelah masuk di Aisar 4, kita sudah masuk ke dalam bab-bab waqaf. Jadi Aisar ini dia cuma 4 bab. Yang pembagiannya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, hukum mim sukun di sini, hukum mim sukun di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua hukum mim sukun yaitu ikhfa syafawi, dan yang ketiga nanti akan kita pelajari hukum idhar syafawi. Kalau misalnya hukum mim sukun yang dibaca idgham atau idgham syafawi atau idgham mimi, itu hurufnya adalah cuma mim. Dan ciri-ciri di dalam Al-Quran Utsmani, mimnya yang pertama, karena 2 huruf ya, mim ketemu mim. Mim yang pertama tidak ada tanda sukunnya, walaupun kaidahnya di sini adalah ketika mim sukun ketemu mim, maka dia membedakan. Di Al-Quran Utsmani atau Mushaf Utsmani, mimnya tidak diberikan tanda sukun. Namun mim yang kedua diberikan tanda tasdid untuk membedakan bahwasannya ini adalah kita gunakan dengan menggunakan atau disertai dengan gunnah akmal. Nah, untuk yang kedua, ikhfa syafawi, kaidahnya di sini apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau yang idgham mimi tadi, apabila mim sukun bertemu mim, maka dibaca dengan cara diidghamkan ke dalam ya, huruf yang kedua. Bagaimana dengan ikhfa syafawi? Yaitu secara kita ketahui bahwa ikhfa itu artinya menutupi. Ya, ikhfa itu artinya menutupi, atau kita juga ketahui bahwa kalau ikhfa itu berarti mengucapkannya di antara idhar dan idgham. Ya. Jadi
idhar dan idgham kita mengucapkannya dengan menggunakan gunnah kamilah, baik ikhfa syafawi maupun ikhfa hakiki. Apa bedanya ikhfa syafawi dengan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki masuk ke dalam hukum nun, di mana ikhfa yang digunakan adalah ketika nun sukun. Ikhfa yang terjadi karena sebab nun sukun ketemu dengan 15 huruf. Kalau syafawi itu ikhfa terjadi pada mim sukun hanya bertemu dengan huruf ba. Jadi bedanya yang hakiki itu benar-benar ikhfa yang sebenarnya gitu ya. Kalau ikhfa syafawi itu ikhfa yang hanya ketemu huruf ba. Kenapa dia disebut syafawi? Karena bertemunya huruf mim dan ba itu adalah dua-duanya huruf bibir. Maka didengungkan di bibir gitu ya. Jadi bacanya harus disertai dengung karena dia antara idhar dan idgham. Nah, bagaimana sih makna sifat antara izhar dan idgham? Yaitu ketika kita melafazkannya mirip izhar dan kita melafazkan juga mirip idgham. Namun berbeda keduanya. Keduanya berbeda kenapa? Karena mim sama ba itu satu makhraj ya. Tetapi walaupun mereka satu makhraj, mim dan ba itu cara melafazkannya berbeda walaupun dia satu makhraj. Sama gitu ya. Jadi beda. Lalu di sini kita lihat ketika kita melihat di Mushaf Utsmani ya. Apa nih ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya mimnya tidak memiliki tanda sukun, walaupun di sini kaidahnya adalah mim sukun, ya, dan huruf bertemunya dengan huruf ba. Jadi mim sukun yang bertemu dengan huruf ba dibaca dengan mendapat ukuran gunnahnya, ya. Apa gunnahnya? Gunnah kamilah. Kemarin kita sudah belajar juga tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah yang pertama apa? Malmatakun. Malmatakun. Iya, terjadi pada apa? Mim dan nun yang bertasydid. Kalau kamilah yang kedua terjadi pada ikhfa dan iqlab. Baik itu ikhfa syafawi maupun itu ikhfa hakiki. Iya. Lalu yang ketiga apa? Tingkatan gunnahnya naqisuh, ya. Naqisuh, yaitu ketika huruf nun dan mimnya bersukun izhar, ya. Tapi sukunnya dia izhar. Semua hukum izhar syafawi, izhar halqi itu masuknya ke tingkatan gunnahnya yang naqisoh. Jadi tetap ada gunnahnya, namun gunnah tersebut karena asbab huruf nun dan mim yang melewati rongga hidung saja gitu. Tidak dengan gunnah yang lama gitu ya. Karena nun dan mim adalah masuk ke dalam huruf rongga hidung. Lalu yang terakhir apa? Ketika mim dan nun yang berharokat, ya, baik dia berharokat kasroh maupun berharokat fathah atau dhamma, ya. Jadi dia hanya melewati rongga saja. Lalu jika kita sudah paham antara tingkatan gunnah-gunnah tersebut, maka berikanlah gunnah-gunnah pada ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham syafawi, ya, atau hukum-hukum nun yang lainnya. Jadi seberapa tingkatan gunnah yang kita pahami, kalau akmal itu dia sangat sempurna.
kamilah itu dia di bawah, grade-nya di bawah akmal ya. Jadi nggak terlalu lemah, tapi juga dia sempurna, tapi tidak sesempurna akmal ya. Nah, di sini kita lihat dulu catatannya bahwasannya mim pada ikhfa syafawi diucapkan dengan tetap melekatkan kedua bibir secara lembut ya. Ingat, dijaga kelembutan dalam huruf. Kenapa? Karena huruf-hurufnya itu adalah masuk ke dalam huruf tipis, jadi jangan terbawa tebal. Ya. Di sini kita membacanya seperti bacaan qalb. Jadi intinya tidak ada tekanan ya, tapi kita tahan sejenak ya. Tidak pula dengan menyisakan celah di antara keduanya. Jadi harus ditutup rapat dengan lembut. Sehingga bisa berakibat timbulnya makhraj baru dan tamtid. Contohnya, amaddakum kumbi. Nah, itu ada tamtid ya. Tamtid itu artinya pemanjangan harokat yang tidak pada tempatnya. Gitu ya. Sekarang kita coba satu-satu untuk bacaan ini di ikhfa syafawi. Insya Allah kita nanti akan masuk langsung ke idhar syafawi jika ikhfa syafawinya sudah faham. Insya Allah Antuna untuk hukum mim sukun ini nggak terlalu sulit ya. Sekarang kita coba awalan Ukti Sina dibaca satu orang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu orang membaca dua ya. 2 baris. Tafadhali. Ya, Ustazah. Utinda dulu, saya belum masuk pakai perangkat yang lain. Oh ya. Ustazah dari amaddakum ya Ustazah. Mm-mm. Amaddakum bima. Ya, kafnya lebih dikasih hamas sedikit, jangan dakum. Amaddakum bima. Amaddakum bima. Ya. Ya'tikum bihi. Mm-mm. Lahum bihi. Mm-mm. Hum barizuna. Ya, yang rilzu itu tebal zainya. Hum barizuna. Hum barizuna. Mm-mm. Wa ma hum bikharijina. Mm-mm. Alaihim bisultanin. Mm-mm. Amaddakum bima ta'lamuna. Masya Allah. Lanjut. Ya. Kul afa unabbiukum bisarin. Kul afa unabbiukum bisyarrin. Yaumahum barizu. Afan. Yaumahum barizuna. Am bizohirim minal qawli. Ma lahum bihi min ilmin. Wa ma hum
wa ma hum bimu'minina Mm-mm. kutiba lahum bihi amalun. Ya, Masya Allah. Lanjut. Nomor 3. Mm-mm. Ayo, Mitri, silakan Mitri. Syukran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazati, mohon bimbingan. Ya. Wa min ayatihi Mm-mm. manamukum billail Mm-mm. wa Coba idza bisa baqas wa bisa idza Bunda Tri bisa di wasol bacanya coba. belum terbuka. Kenapa Ustazati? Bisa di wasol bacanya. Wa min ayatihi manamukum billaili. Pan Ustazah. Wa min wa min ayatihi manamukum billaili Mm-mm. wa idza baqastum jabbarina. Iya, di sini ada mim sukun ketemu jim, jadi bacanya jangan terlalu dilamain ya karena izhar masuknya naqisoh. Wa idza batoshtum jabbarina. Baik Ustazah. Wa idza baqastum jabbarina. Iya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Mm-mm. Amaddakum bi an'amin wa banina. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Taib, sekarang silakan Ukhti Sina. Ya, Ustazah. Ukhti Sina yang di baris kedua dan ketiga. Qul afa unabbiukum. Ya, yang pertama wa mahum sama qul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum wa ma hum bi kharijina Bi. wa ma hum bi kharijina alaihim bisultanin amaddakum bima ta'maluna. Nah, kebalik. Ta'lamuna, gimana saya? Amaddakum bima ta'lamuna. Iya. Qul afa unabbiukum bisyarin, gimana saya? Qul afa unabbiukum bisyarrin yaumahum barizuna am bizahirim minal qawli. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu memangnya mau ikut Lagi belajar? sakit jadinya manja, maunya dipeluk mulu dari tadi, disuruh duduk nggak mau, maunya peluk mulu, jadinya dipeluk terus ini. Lagi sakit Ustazah, lagi flu.
Jadinya manja, maunya dipeluk mulu. Itu nggak mau ditaruh sini, nggak mau. Taruh situ nggak mau. Mau dia kesini lagi. Jadi ngeganggu. Tuh kayak gitu tuh. Ada deh. Ngegangguin terus. Ini udah mendingan sih. Di kemarin mah nggak mau bergerak, diem aja. Ini sekarang udah mau bergerak, cuman ya gitu jadi manja. Insya Allah. Jazakallahu khairan Ustazah. Bagi khairal jaza. Sekarang share screen-nya digeser. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga dari hukum mim, ya, yakni hukum izhar syafawi, ya. Nah, hukum yang ketiga di sini adalah izhar syafawi, di mana ketika mim sukun, jika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kenapa? Karena mim sudah punya idgham mimi, ba sudah punya ikhfa syafawi. Cara membacanya sudah sesuai dengan kaidah masing-masing. Lalu bagaimana dengan izhar? Izhar di sini apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dia dibaca jelas. Seperti kita bahas tadi, ketika dia jelas berarti dia masuknya ke naqisoh, ya. Jadi terjadi pada sukun izhar. Maka berikan sukun izharnya, berikan kejelasan pada mim sukunnya. Kalau dia memang hukum mim. Berikan kejelasan ketika nun sukunnya kalau dia hukum nun pada izhar syafawi dan izhar halqi, gitu ya. Dan kedekatan makhraj mim dengan fa di sini ada catatannya di bawah, ya, bahwasannya kedekatan makhraj mim dan fa, ya, kedua huruf ini memang sama-sama keluar dari bibir, ya. Dan makhrajnya juga sama dengan huruf waw. Jadi huruf-huruf bibir yang 4 itu, ya, menuntut kehati-hatian kita agar kita tidak memberi gunnah kamilah pada saat melafazkan huruf ketika mim ketemu fa dan mim ketemu waw, ya. Jadi huruf 4 yang di bibir, pertama mim, kedua ba, itu sudah masuk ke kaidah idgham mimi dan ikhfa syafawi. Lalu bagaimana dengan huruf bibir yang waw dan fa? Maka hati-hati jangan diberikan gunnah pada huruf mim sukun yang bertemu fa dan waw. Jadi sudah bebas dari gunnah ketika huruf fa, sudah bebas dari gunnah ketika bertemu huruf waw. Jadi dijaga agar tidak menyisakan gunnah. Atau terkadang kita tidak berapa menyisakan, tapi kita menggunakan jadi kayak idgham kamilah. Jadi ada gunnah sedikit gitu, ya. Dan itu tidak dianjurkan gitu. Jadi kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf fa dan waw apabila mim sukun bertemu dengan fa dan waw karena makhrajnya sama, hati-hati kita membaca dengan masuk ke hidung fa-nya dan waw-nya, ya. Dan durasi panjangnya, ya, tidak terlalu lama. Durasi panjangnya tidak terlalu lama. Baik. Sekarang kita bisa mencontohkan satu-satu dari huruf-huruf izhar syafawi. Jadi ketika kita melafazkannya, berikan sifat bainiyah pada mim sukun. Karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu masuknya ke izhar. Jadi harus jelas dan berikan sifatnya, ya.
Di sini ada 1, 2, 3. Ya, jadi satu orang membaca 2 baris. Atau satu orang membaca 3 baris. Ya, untuk huruf izhar. Saya dulu boleh saja mau antar barang kembar ketinggalan suami. Boleh. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro am khuliqu. Iya. Am khuliqu. Am khuliqu. Am zaghat. Iya. Khalaqakum thumma. Khalaqakum summa. Khalaqakum thumma. Wa amtarna. Lahum jannatun. Ya. Hum dollu. Hum dollu. Hum dollu. Wahum ala. Iya, kasih bainiahnya. Wahum ala. Wahum ala. Udah, 2. Satu lagi. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Wahum zakhirun. Wahum zakhiruna. Ya, jangan ada celah ya. Dalnya itu syiddah dan jahar. Wahum dakhiruna. Wahum dakhiruna. Nutfatin amsyajin. Iya, ahsanti, Masya Allah. Silakan kasih Ustazah. Saya izin nyimak ya Ustazah, pulang pergi 20 menit ya Ustazah. Naam, tayyib. Ya amanillah. Ini mau setoran dulu nggak waktu Sina? Nggak ada waktunya Ustazah. Sebelum jam 11 dia udah harus terima barangnya ini. Nah. Ya, baik. Ntar dia pulang, insya Allah balik cepat. Ya. Taib. Silakan. Yang selanjutnya, Ukti Indah. Yusibuhum Yusibuhum zoma'un. Iya. Yusibuhum zoma'un. Yusibuhum zoma'un. Bagus. Qulubuhum qasiyatan. Nah, diulang. Ada harokat yang salah. Astagfirullah. Qulubahum qasiyatan. Ba'dihim dzalika. Hum wa azwajuhum. Iya. Nasrohum wa hum lahum. Iya, jadi ketika dia ada dhamma ketemu sukun, maka berikan irja di situ. Tarik. Nasrohum wa hum lahum. Nah, coba diulang. Nasrohum wa hum lahum. Iya, jadi bunyinya sempurna. Lanjut. Yamassuhum fiha. Santi, lanjut. Lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum. Nah, taknya jangan nanti ketemunya huruf to.
ya. Baik, Ustazah. Nah, Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ada irja juga. Oh, baik. Mm-mm. Hukumnya juga ya, Ustazah, ya berarti. Ya, setiap dhamma ketemu sukun itu ada irja. Ya. Lau yuti'ukum fi katsirim minal amri la'anittum. Nah, la'anittum. Masih tebal ya, Ustazah. Baik. Tum, jangan tum. La'anittum. La'anittum. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut, Bunda Wardah. Ya, baris yang 1, 2, bawahnya 3. lau. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata Bagus. wa zayyan. Ini Jangan tulisannya, masuk hidung. Iya-nya jangan masuk hidung. ini Ustazah, layarnya bisa dinaikin. Tulisannya Sebentar. kecil-kecil di buku saya. Iya, ya. Sebentar saya pakai ini saya mungkin Sina lagi di jalan. Siapa yang? Oh iya ya. Oh, boleh saya bantu share, Ustazah, coba Ya, ya. boleh. Seperti ini. Silakan. Terlihat tidak? Ya, sini aja. Dah, di sini. Ya. Silakan Bunda Wardah. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ila wa karroha ya. Wa Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufra wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhuda. Wa hum ala ya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun. Iya, Masya Allah. Ahsan. Sekarang Bunda Tri yang paling bawah naik ke lau yuti'ukum terus sama wa yuzakkihim. 3 baris. Silakan Bunda Tri. Nah, Ustazati. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum ya. Enggak kuat. Gak kuat ya? Coba haknya didorong jangan gitu. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala hum yahzanuna. Nah, coba haknya, dorongan haknya, hak itu kan ada hamas. Dorongan haknya jangan dari hum gitu, tapi hum. Jadi keluarkan nafasnya, dorong ke depan. Kurang dorong. Jadi kalau kurang dorong, al-jaufnya suara enggak bantu nafasnya. Karena nafasnya enggak dialirkan dengan sempurna. Yuk diulang. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Lanjut. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Iya.
Lau yuti'ukum, au-nya jadi bemahkan. Jadi jangan keseret yuti'ukum, enggak. Ukum fi kasi, fi al-jauf, panjangkan 2 harokat. Kasirim minal amri la'anitum. Coba diulang. Lau yuti'ukum fi lau yuti'ukum fi kathirim minal Kasirim. iya. Iya. Lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anitum. Bagus. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Masya Allah, ahsanti barakallahu fikum. Baik ya, jadi ini adalah hukum dari mim sukun, yaitu ketika hukum izhar ini ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Adapun apa ciri-cirinya di dalam mushaf? Seperti kita lihat di sini ada mimnya bersukun, ya. Mimnya bersukun. Jadi kalau misalnya di dalam mushaf, kalau dia mimnya tidak bersukun, pasti dia bertemunya kalau enggak mim, ya ba. Yang pertama, kalau dia ketemu mimnya tidak bersukun, namun sebelahnya ada mim juga, pasti mimnya ditasdidkan. Yang kedua, kalau dia mimnya tidak bersukun, setelahnya huruf ba, pasti mimnya tidak ada tanda sukunnya. Jadi yang idgham mimi dan ikhfa syafawi, dia tidak akan diberikan tanda sukun, ya. Untuk apa? Untuk membedakan yang dibaca jelas dan yang dibaca tidak jelas. Yang tidak jelas apa? Mim ketemu mim, idgham dimasukkan. Mim ketemu ba, ikhfa, samar-samar di bibir. Nah, begitu juga dengan hukum nun sukun. Apabila dia diberi sukun, maka dibaca dengan jelas. Jadi di mushaf Utsmani ini memudahkan kita banget ketika dia hurufnya dibaca jelas, maka dia sisipkan tandanya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing kalau hukum itu, kalau hurufnya tidak ada sukun, maka itu tidak usah kita mencari-cari harokatnya, kita buat harokat sendiri, jangan, ya. Contoh di alif lam ta'rif, jika lamnya bersukun maka lam dibaca idhar, jelas. Jika lamnya tidak ada sukunnya, berarti dia ada hukum, yaitu alif lam ta'rif, hukumnya idgham syamsiyah, gitu. Baik ketika nun juga, jika nunnya tidak bersukun, berarti dia ada hukum-hukum tertentu yang sudah kita pelajari. Tapi jika nunnya bersukun, maka dia pasti dibaca jelas. Begitu juga di hukum mim sukun. Jika mimnya bersukun, dibaca jelas. Jika mimnya tidak diberikan tanda sukun, maka dia ada hukum yang tidak dibaca dengan jelas. Itu saja untuk membedakan mushaf Utsman, gitu ya. Kita lebih dipermudah karena dia sudah memberi rambu-rambu. Bagaimana kalau misalnya tidak dibaca? Contoh, di Al-Quran Utsmani pun ketika dia ada matobi'i, tidak ada tanda sukunnya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah tanda bahwa tabiat mereka ketika melihat huruf kasroh setelahnya ya, itu pasti dibaca matobi'i, pasti dibaca sukun ya-nya, 2 harokat. Tapi kalau wawnya atau ya-nya bersukun, berarti dia dibaca ai, au, ya kan?
gitu. Iya. Jadi dia harful lin gitu ya. Jadi untuk usmani ini kita lebih mempermudah kita untuk mana yang dibaca jelas, mana yang tidak perlu kita mencari-cari harokat, karena memang tidak ada kejelasan dalam membacanya gitu. Mana yang baca jelas dan mana yang tidak dibaca gitu ya. Nah, toib untuk hukum mim sukun kita sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi pekan depan kita bisa melanjutkan pada hukum lam pada lafzul jalalah. Ya. Lam pada lafzul jalalah di sini kaidahnya sedikit, yaitu ketika tebal dibaca tebal dan ketika tipis dibaca tipis ketika melihat huruf-huruf sebelum lafaz Allahnya, gitu ya. Toib. Sampai di sini Ummahat, apakah ada yang ingin bertanya terkait ahkam mim sukun ini? Kalau tidak ada yang bertanya, kita mulai untuk setoran hafalannya. Setoran hafalan kita sudah masuk, Al-Fatihah sudah semua? Belum ada Ustazah. Al-Fatihah? Iya. Belum. Oh iya. Naam. Kalau ayat kursi? Sudah. Sudah. Kholas. Kholas semua, lulus semua. Ada yang belum Iya, lulus? sudah lulus semua ayat kursi. Semua ayat kursi. Ya. Umi Novida aja, tapi Umi Novida dikasih keringanan kemarin Ustazah. Naam. Kalau doa berlindung dari kesyirikan semua sudah lulus? Tinggal Sudah. Umi Novida. Tinggal Umi Novida juga. Untuk hafalan nama-nama surat 31 sampai 40 sudah pada lulus? Terakhir itu Belum. Ya, sekarang kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan Antuna bisa lulus di sini dalam membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang kita baca ketika kita sholat dan tidak boleh salah dalam melafazkannya. Ya, kalau salah berarti salah juga maknanya, salah juga apa yang kita baca gitu. Karena masuk ke lahan jali. Intinya tidak masuk ke lahan jali. Untuk kesempurnaannya berusaha untuk lebih baik ya. Baik. Screen-nya bisa dihapus dulu. Ya. yang dari Umu saya nggak bisa ini Office. Iya, 6. Baik. Sekarang dimulai dari Ukti Enda, nanti lanjut Bunda Wardah, Bunda Tri, dan Ukti Sina lagi di jalan. Nggak apa-apa ya, Antuna bertiga, mudah-mudahan bisa membaca Al-Fatihah dengan baik ya. Baik. Tafadholi. Bil ghaib ya. Jadi bil ghaib. Jadi ketika kita ikhtibar itu ada dua. Ada bin nazor itu artinya dengan melihat ya, melihat mushaf. Kalau bil ghaib berarti dengan tidak melihat mushaf. Nah, di sini kita masuknya bil ghaib. Kalau melihat mushaf ikhtibar kita berarti tilawah. Ustazahnya suruh binazor bisa lihat gitu, lihat di buka ayat sekian, nah gitu. Tapi kalau ikhtibarnya bil ghaib berarti tidak boleh lihat. 6. Tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ulang dari walagbo. Waladdallin. Waladdallin. Iya, ulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi hilangkan kayak gini. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setiap ada tasdid itu langsung nyamber. Ar, jangan ar, ya, beda ya. Ar sama ar. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, Masya Allah. Barakallah. Terus lanjut ke ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Nah, siratal. haknya kurang mengalir. Ada hamas, ada ruqwah. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Iya, jangan tapi si. Coba ulang. Ihdinas siratal. Bagus, Masya Allah. Sekarang sirotol. Sirotol. Si. Kalau sendiri bisa Ustazah, kalau disambung susah. Sirotol. Sirotol. Bagus yang ini ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tidak perlu mengulang, insya Allah. Tadi catatan-catatannya ndak ndak dilihat lagi mana yang harus dibenahi, diperbaiki ya. Yang lain ahsan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustazah, jazakillah khairan. Ya, wa iyaki khairal jaza. Untuk nama suratnya sudah hafal belum, Ukti Indah? Insya Allah. Ya. Coba sekarang nama suratnya dari surat yang pertama. Bil Ghaib ya. Nah, ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 Al-Fatihah pembukaan, 2 Al-Baqarah sapi betina, 3 Ali Imran keluarga Imran, 4 An-Nisa wanita, 5 Al-Maidah hidangan, 6 Al-An'am binatang ternak, 7 Al-A'raf tempat yang tinggi, 8 Al-Anfal rampasan perang, 9 At-Taubah pengampunan, 10 Yunus Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, kemudian 11 Hud alaihissalam, 12 Yusuf alaihissalam, 13 Ar-Ra'du petir, kemudian 14 Ibrahim alaihissalam, 15 Al-Hijr bukit-bukit, kemudian 16 Al-Hijr An-Nahl. An-Nahl itu berarti lebah, kemudian 17 Al-Isra perjalanan di waktu malam, 18 Al-Kahfi 2, 19 Maryam alaihissalam, 20 Toha, kemudian 21 apa namanya Al-Anbiya ya, nabi-nabi, 22 jadi lupa Al-Anbiya bawahnya berarti kita pergi ke Arab. Berarti Haji Al-Haji. Iya, Al-Haji, Al-Haji, kemudian 23 Al-Mu'minun orang-orang yang beriman.
24 An-Nur cahaya, Bagus. 25 Al-Furqan pembeda, 26 Asy'ara para penyair, Asy'ara, para penyair, betul. kemudian 27 Kalau tadi lebah sekarang? Kenapa Ustazah? Kalau tadi lebah sekarang? Oh iya, sekarang An-Naml, semut. Iya, Ya. 27 An-Naml, semut, kemudian 28 berarti Al-Qasas, kisah-kisah atau cerita-cerita, 29 Al-Ankabut, laba-laba, 30 Ar-Rum, bangsa Romawi. Kemudian 31 Luqman alaihi salam, 32 Luqman as-sajdah sujud, kemudian 33 Al-Ahzab golongan yang bersekutu, 34 Saba kaum Saba, 35 Fatir pencipta, 36 Yasin, 37 As-Saffat barisan-barisan, kemudian 38 Sode, kemudian 39 setelah Sode Az-Zumar, ya 39 Az-Zumar, rombongan-rombongan, 20 Wafir atau Al-Mu'min, pengampun, kemudian 41 Fusilat yang dijelaskan, 42 Asyura musyawarah, kemudian 43 Az-Zukhruf perhiasan, 44 Ad-Dukhan kabut, 45 setelah Ad-Dukhan itu Al-Jasiyah yang bertekuk lutut, 46 Al-Ahqaf artinya apa saya lupa. Bukit yang berbaris ya kalau saya sebut. Ya, bukit-bukit pasir. Iya. Bukit pasir Al-Ahqaf. Kemudian 47 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 48 Al-Fat kemenangan. 49 setelah Al-Fat yang barisan apa namanya? Kamar-kamar. Iya, kamar-kamar Al-Hujurat. Al-Hujurat, kemudian baru yang terakhir 50 huruf Qaf. Oh iya, Qaf. Iya, Masya Allah. Cukup 50 ya. 50 dulu. Berarti tinggal sedikit lagi nih. Indah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Padahal kita suruhnya sampai 40 ya, 31 sampai 40, tapi Ukhti Indah sudah menghafal dari 1 sampai 50. Barakallahu fikum. Jangan salah lagi nanti pas ikhtibar tanya huruf apa, surat ini ke surat keberapa, ini surat keberapa. Ya, Masya Allah. Tabarakallah wa iyyaki khairal jaza. Masya Allah. 6. Taib. Sekarang dilanjut yang kedua, Bunda Wardah. Siap? Ya. Insya Allah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang amin. Waladdallin. Waladdallin. Ya, makanya pakai yang tepinya. Waladdo. Jadi jangan pakai ujung. Kalau pakai ujung enggak tebal ya. Waladdallin. Coba.
Ya. Ulang. Walau dolin. Ya. Berapa panjangnya? Diulang, Ustazah. Panjangnya berapa? Mad lazim panjangnya 6 harokat. Iya, ya. Jadi panjangin 6 harokat. Terus huruf H, alham, ar-Rahman, jangan pakai terpengaruh di hat atas, tapi dia di tengah. Ustazah. Ya. Suara anak kedengeran? Tadi nggak kedengeran, sekarang kedengeran. Ya. Untuk huruf H, ar-Rahman. Coba. Ar-Rahman. Iya, ini ya. Jadi kadang-kadang Bunda Wardah terpengaruh di huruf kho, ya. Iya, Jangan betul. roh, tapi ar-roh. Turunin di bawah dia, ya. Gitu. Iya. Masya Allah, cukup untuk Al-Fatihahnya tidak mengulang, sudah lulus. Bunda Wardah, sekarang silakan untuk nama-nama suratnya. Dari 31, Ustazah? Iya, dari 31 aja, nggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Luqman, Suratnya nggak kedengeran, Bunda Wardah. Nabila, Asyajadah, bersujud. Kedengeran ya? Ya, didekatkan mungkin ya. Ya. Luqman, Ulang. Nabi Luqman, Asyajadah. Putus-putus nggak, Umahat? Putus-putus Ustazah. Mungkin Oh, apa di Masya off-cam Allah. dulu mungkin ya. Sinyal kali ya. Sinyalnya kayaknya. Umi Wardah. Tapi Luqman, Nabi Luqman, Asyajadah, bersujud, Al-Ahzab, apa ya, orang-orang golongan yang bersekutu, Sabah, kaum Sabah, terus Fatir, kemenangan. Coba dibaca suratnya, nomor suratnya. Oh ya, 31 Fatir, kemenangan. 32 Yasin, surat Yasin. 31. Dari 31. 31 Luqman. Diulang dari 31 Ya. Luqman, Nabi 32. Luqman, 32 As-Sajadah, bersujud, 33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 34 Fatir, kemenangan, 35 kalau 35 36 Yasin, 35 As-Saffat. Fatir. 34 Sabah. 35 Fatir, 36 Yasin, Coba dari 34. Sabah tadi ya, belum. 33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 34 Sabah, kaum Sabah, 35 Fatir, kemenangan, 36 Yasin. Fatir itu pencipta artinya. Pencipta ya. 35 Fatir, pencipta, 36 Yasin, 37 As-Saffat, barisan, 38 Sod, 39 Az-Zumar, rombongan, 40 Al-Mu'min, orang yang beriman. Orang-orang mukmin. 41 belum. Oh ya, 41 Fusilat, 42 belum ngapal sih tapi ini ya, Ustazah. Enggak apa-apa. Nah, sampai situ aja. Masya Allah. Barakallahu fikum, Bunda Wardah.
Wa sama iyaki wa khairul jaza ustazah. pas waktu tebak. Bunda Wardah nggak lupa ya. Iya, insya Allah. Apalagi kemarin tuh nggak ada persiapan. Ngeliat-ngeliat ada di Zoom, di share sama itu udah malam baru kebaca. Iya, Insya Masya Allah. Allah. Barakallahu fikum ya. Wa iyaki wa khairul jaza ustazah. Berarti silakan. Nah, Ustazah. Al-Fatihah. Nah, Ustazah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, Insya Allah. Sekarang ulang dari ihdinasi. اهدنا الصراط المستقيم. Lanjut. صراط Jangan pakai الذين shin. Jangan pakai shin, tapi pakai sod. Sli. Iya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya. Jadi Bunda Tri, huruf sodnya ketika kasroh, itbaknya lebih dilihatkan. Sli. Jadi jangan shui. Jangan mengumpulkan di tengah ya. Tapi turunin angkat pangkalnya, turunin di bagian itbaknya, angkat pangkalnya tapi turunin di kasrohnya. Sli gitu ya. Latihan di huruf itu. Yang lain udah bagus, Masya Allah. Tinggal sli gitu aja ya. Jangan shui, jangan pakai. Nanti dia hurufnya ketukar antara shin sama sli. Iya. Iya, Masya Allah. Baik, Bunda Tri. Sekarang hafalannya. Fatihahnya lulus nggak Ustaz? Apa? Fatihahnya ulang lagi Ustaz. Al-Fatihahnya nggak usah ngulang. Terus aja nggak apa-apa, itu udah bagus. Alhamdulillah. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Ya. Untuk hafalan itu suratnya udah? Ya, insya Allah Ustazah. Udah menghafalin lagi Ustazah. Masya Allah. Udah mulai dari mana Ustazah? 31 aja. Pinjemin sebentar, Bunda Tri sebentar. Pinjemin. Ya, Bunda Tri, silakan. Surat ke-31 Luqman. Luqman alaihissalam. Surat ke-32
32 belum ini lagi Ustazah. 32 Al-Ahzab ya Ustazah. Al-Ahzab. 31 Luqman alaihissalam. Sebentar 32 Putri. Ada yang masuk ini teleponnya. Sebentar. Nah, Ya Bunda Tri. nah, Ustazah. Sudah. Ya, udah tadi ada telepon loh. Afwan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-31 Luqman alaihissalam. Surat kedua As-Sajadah sujud. Surat ke-30 maksudnya 32 As-Sajadah sujud. Surat 33. ke-33 Al-Ahzab orang yang bersekutu. Surat ke-34 Sabah. Surat ke-35 Fatir. 34 Sabah artinya Surat ke-34 Sabah kaum. kaum Sabah. Ya. Surat ke-35 Fatir pengampunan. Surat 36 ada 35 Fatir artinya pencipta. 35 Fatir pencipta. Terus 30 Yasin 30 Sod terus 38 Az-Zumar rombongan-rombongan. 39 Ghafir atau pengampunan. 39 itu rombongan. Coba ulang. Fatir 35 Fatir pencipta. Ya, 35 Fatir pencipta. 36 Yasin. Yasin 36 Yasin. 37 Sod 38 As-Sofat. 37 As-Sofat Artinya barisan. Kan ya As-Sofat. As-Sofat barisan. Terus 38 Umar rombongan-rombongan. 38 Sod. Iya, Sod. 39 Az-Zumar rombongan-rombongan. Iya, rombongan-rombongan. 40 Mukmin. Al-Mukmin pengampunan. Iya, mukmin artinya Pengampunan. Orang-orang mukmin. Orang-orang. Oh iya, tapi di sini pengampunan ya? Ya di sini pengampunan. Oh iya, boleh. Pengampunan. Terus 41? Baru sampai 40 saja. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Yang penting nanti pas disambung-sambung di tes tanggal nomor-nomornya hafal ya. Diulang lagi 1 sampai 41-nya. Nah, insyaallah Ustazah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi di sini umahat semua. Saya ada udah pulang Ustazah. Hah?
Saya ada udah pulang. Baik, Oh, udah Ustazah. pulang. Ya, sebentar. Saya masuk mobil dulu sambil di jalan. Bukan nyupir mobil Ustazah. Ya udah saya pekan depan juga nggak apa-apa Ustazah. Gue kuliah sama desa. Hafalan surahnya belum nambah. Semua udah sampai 40, saya belum nambah-nambah. Berarti sudah sampai Ustazah Tina sudah sampai berapa? 20. Baru 20. Itu juga masih terbata-bata. Ya, Yang silakan. Uktisina, Al-Fatihah aja dulu. Al-Fatihah. Jazakallah khairan kasiran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di walombo itu kurang tebal. Bo-nya pakai sisi kanan coba. Terus ditahan dulu, dikeluarkan rokhawahnya. Walau itu dulu coba. Jangan walat, tapi walau ya, botnya tebalkan. Nah, jangan do, bo. Walau dolin. Iya, gitu ya. Cuman di situ aja. Yang lain insya Allah insya Allah nanti nggak usah ngulang lagi. Cuman kalau kita baca hati-hati antara bot sama dal ketuker ya. Ya, Uktisina. Nanti untuk nama-nama suratnya Uktisina hafalkan aja 1 sampai 40 nanti biar sekalian. Tadi Ukti Enda yang baru lulus. Soalnya kalau masih 20 nanti disambung aja sampai 40 ya. Baik. Karena udah di jalan. Mudah-mudahan Allah ya, ma'assalamah. Barakallahu fikunna jami'an. Kita tutup dulu ya dengan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya. Nanti Uktisina hari Jumat ya. Dipresentasikan yang nama suratnya. Ya. Baik, Ustazah. Anak brief ya. Fi amanillah Ustazah, izin emikin Ustazah.